Selamat datang di channel Keluarga Baking, saluran khusus yang membahas tentang produk-produk pastry dan bakery. Pada tutorial kali ini, channel Keluarga Baking bersama siswa-siswa dari Surabaya Hotel School sedang praktikum membuat Danish pastry. Ya, hasilnya sangat bagus. Danish pastry kali ini dilakukan dengan cara 1 lipatan single, 2 lipatan double. Supaya lebih jelas, mari kita saksikan bersama tutorial video dari teman-teman kita dari SAS yang sedang melakukan praktikum pembuatan Danish pastry. Selamat menonton. Ya, masih dengan Surabaya Hotel School ya. Ini kita buat Danish. Ini bread flournya, high protein flournya. Kemudian ragi silakan masukkan. Ragi itu apa saja itu? Yang keras. Bread improver. Oke, telurnya juga sekaligus masuk karena ini mesin yang buat. Terus 4 butir sama dengan croissant, hanya garam dan lemak yang tidak digiling ini. Kok bahan-bahan keringnya tidak dicampur duluan? Itu kalau manual. Ini pakai mesin ya, jadi nggak usah khawatir, mesin yang giling ini. Oke, airnya masukkan sekaligus. Sampai berapa? 425 ya. Ya, di kulkas, pausen aja dulu. Bentar. Nah, udah. Ya, air dimasukkan dulu. Silahkan dinaikkan, kemudian nyalakan. Ayo sayang, dinaikkan. Ya, kapok. Oke, nyalakan. Tombol, tekan tombolnya. Ya, sudah tombol aja. Ya, ini perlahan kita proses mixing, mengaduk dulu, mencampurkan dulu. Belum membentuk gluten. Ya, ketika bahan tercampur, kita masukkan garam dan lemak, sama dengan cara buat roti. Buat roti begini kan? Iya. Kemarin diajari seperti itu kan? Iya. Sama persis. Terus apa bedanya dengan roti? Ayo, kamu. Roti tidak mengalami proses laminasi. Jadi adonan roti itu kalau kamu kasih pastry margarin, butter filling atau butter roll, kemudian dilaminasi, maka akan jadi croissant, akan menjadi Danish. Tidak jadi puff pastry karena ada raginya. Itu bedanya. Mulai pinter kamu. Oke. Setelah menggumpal, masukkan lemak sama garam. Jadi satu, iya. Jadi satu. Sudah semua? Belum dapat. Tahu ya? Oke ya, itu sudah menggumpal. Sekarang matikan. Ya, matikan. Kita cek kadar airnya dulu. Ya, ini sudah cukup. Ya, sekarang speednya ditambah menjadi speed 3, lalu aduk sampai 80% elastis. Ya, speed 3, ya silakan dipindah mas. Oke, nyalakan. Nah, oke, kita giling ya. Kira-kira 3 menitan selesai ya. Nah, ini sampai setipis ini, ya. Ini agak putus, ya. Setelah proses mixing, kita akan fermentasi adonan selama 20 menit. Setelah itu dibentuk adonannya menjadi bulat-bulat ya Pak? Ya, itu cara belajar ya. Nanti pastikan Anda punya keyakinan yang tinggi. Caranya sudah benar, pakai telapak tangan, masuk, tekan, dorong supaya udaranya hilang, keluar. Oke, seperti ini. Baru nanti kalau sudah ini dianggap udara ini sudah habis, ya. Nah, baru ini dibulatkan seperti ini caranya. Oke, ini selalu tertutup. Ya, silakan ditutup dengan kain atau dengan plastik. Sementara kita tutup dengan ini. Ya. Oh iya Pak. Oke, berapa menit? 20 ya? Ayah. 22 50. Sudah. Apaan sih lihat-lihat? 40. Yuk. Nah, 2240. Ini Iya. proses kremasi dibagi menjadi 8. iya, Adonannya 80 lagi gram. praktek. 80. Nah, oke, depan. Nah, kalau sudah udara udah nggak ada, baru kamu, kayak tadi ngambilnya di sini mas, di
di sini. Di sini. Ya baru masuk ke sini, tarik gitu ya sampai bulat. Ya, coba. Nah, gitu. Nggak harus pakai ini, itu kan hanya pembelajaran. Nah, ini loh. Ya, terus, nah ini kan bisa diginikan, dikelilingkan, coba ya. Ya latihan aja. Nggak bisa sekaligus soalnya. Nah, satu tangan boleh. Nah, ini boleh satu tangan boleh. Ya, ini. Setelah ini ke sini, ini masukkan ke dalam supaya tipis. Ya, bulatin. Nah, gitu. Kalau udara sudah habis kayak gini, ya. Kita simpan freezer dulu teman-teman ya. Kenapa? Karena kita akan melakukan proses pengisian lemak atau laminasi supaya seragam antara lemak dengan adonannya. Kita simpan freezer dulu 30 menit. Silakan istirahat. Ya, ini proses penipisan tenis. Ya, kita akan proses laminasi. Ya, ini tenisnya ya. Ya, kita isikan itu pastry margarinnya ini di 2/3 bagian adonannya sama dengan croissant. Ya, kita taruh 2/3-nya. Nah, oke, silakan dilipat. Silakan dilipat ya, itu ke 2/3 bagiannya silakan dilipat ya. Ya, ini dirapikan gitu ya. Ini ke sini. Kurang panjang ini. Ya, oke, sekarang ditipiskan. Nah, gitu. Ya, dari tengah ke depan ke belakang gitu ya. Oke, tipiskan terus. Agak ditekan dikit. Nah, gitu. Balik, sering-sering membalik. Selama tidak perlu tepung, tidak perlu diberi tepung. Oke, tekan dikit. Oke, tekan ke depan dikit. Oke, tarik ke belakang dikit. Tambah powernya. Dibalik. Nah, dibalik. Ya, oke, tekan. Ya, cukup. Ya, dilipat single seperti tadi, tidak seperti tadi. 1. Iya, ini supaya aman teman-teman ya, jangan langsung ditipiskan, simpan dulu di chiller 15 menit ya. Setelah adonan dari freezer sekitar 30 menitan atau sudah agak padatan, maka keluarkan. Kita akan menipiskan lagi adonannya, panjangnya sampai kira-kira dapat dilipat gitu ya. Dari single ini teman-teman, yang pertama tadi kan single, kita akan melanjutkan ke lipatan double supaya nanti jumlah lapisannya lebih halus daripada lipatan croissant. Ayo. Oke. Panjangnya sudah cukup ini seperti ini ya. Silakan dilipat. Nah, yang Dennis akan kita lipat double. Halo, Berlian double ya. Kita lipat double. Nah, seperti itu ya. Oke. Lipat begitu. Diulangi Berlian. Ya, biar panjang begitu dulu. Ya, kita lipat double. Nah, seperti itu. Oke, jadi ada berapa itu? Ada 12 karena yang pertama tadi single. Kemudian dikalikan double ya. Ya, cukup itu. Coba diangkat lapisan pertama. Lapisan pertama saja. Ya, silakan. Dipegang pakai ini. Nah, itu. Nah, itu satu lapis itu kan isi 3 ya. Itu 3 lagi. Yang ini 3. Ya, terus Ini 3 and this is 2. ya, kalikan 4. Dikalikan 4 jadi 12. 12. Silahkan disimpan dulu karena kita akan menipiskan lagi untuk lipatan yang terakhir ya. Setelah Anda simpan dalam freezer sampai kira-kira agak padat atau sekitar 30 menitan, adonan yang sudah dilipat 1 kali single, 2 kali double, Anda akan menipiskan lagi untuk dilipat double lagi seperti ini. Selanjutnya Anda akan simpan di dalam freezer setidaknya 45 menit supaya nanti mudah ditipiskan. Oke, setelah ini kita simpan dalam freezer ya. Sekarang adalah proses terakhir yaitu membentuk adonan. Jadi adonan ini akan kita tipiskan. Yang pertama ini akan kita buat menjadi American roll ya. Kita ikuti prosesnya dulu. Sudah. Oke, untuk American roll-nya
Ya. Ini panjang lebarnya, ini panjangnya lebarnya kira-kira 20 cm, ininya kira-kira 30 cm ya. Ini supaya agak tebelan ya. Supaya agak tebelan. Nah, kayak gini ya. Baru ntar kita potong. Ini pinggirnya kita buang dulu. Oke. Ini kita potong segini jaraknya. Tapi kayak kurang besar dikit ini. Kalau kurang besar dikit, gampang teman-teman ya. Nih, karena tempatnya ini. Tempatnya ini. Kalau ini begini kan terlalu kecil. Ya, setidaknya nanti sisa ada 2 sentian. Kita tambahkan ini 1 rolan. Ya, jadi motong. Kita potong begini dulu. Baru ini kita buka. Sambung cerdas ya, disambung sampai kira-kira ketebalannya sama. Sorry, nah ini cukup ini ya. Santai lah. Ini cukup ini. Jangan es mau nih, Pak. Oke, kalau ini saya bagi 2 dulu. Nah, saya bagi 2 dulu, dipotong buat nyambung ini ya, buat nyambung ini. Yes. Ngomong biasa aja. Ya, ini sudah cukup, taruh di sini. Oke, kita kerjakan dulu. Sudah. Nanti diaminin bagus. Yes. Kita fermentasikan ya, tapi nanti posisinya ditutup, silakan ditutup. Nah, nanti kalau udah masuk oven, ditutup begini supaya nanti tidak naik mengembang. Ini dikasih beban nanti, apa gitu ya, supaya bagus. Oke, ini masukkan ke oven bawah. Selanjutnya kita akan membuat cinnamon roll ya, yaitu Danish yang digulung. Kita tipiskan dulu adonan yang dari freezer itu sampai ketebalan kira-kira 3/4 cm ya. Oke, sampai adonannya setipis 3/4 cm. Kemudian kita akan melanjutkan dengan pengolesan menggunakan pastry cream atau vanilla cream di atasnya. Dulu punya saya, ya jangan terlalu banyak karena hanya untuk merekat saja. Ya, ini masih kebanyakan. Ya, ini untuk perekat saja. Pelan-pelan supaya tidak luka. Nah, gini ya. Oke. Anda boleh memberikan mix peel campuran buah-buah dari kulit-kulit buah. Ya, ini ada kismis, ya tambahi kismis, ada mungkin tambahi kacang ya. Kemudian kayu manis bubuk. Nah, Oh iya, cinnamon roll yang asli itu ini. Terus cinnamon roll yang kamu konsumsi itu wis golek gampangnya adonan roti di golong. Kalau cinnamon roll itu ya ini. Kalau ini disesuai kacang cocok. Enggak masalah. Sesuai selera. Ya ini kita belajar yang benar dulu. Bukan yang benar, yang ori dulu. Iya. Oke, ini potongnya aja segini-gini besarnya. Bentuknya banyak. Kamu belajar ini dulu aja. Oke, ini bagus nanti jadinya ya. Terus ini gini ya, ini disambungkan begini, taruh di sini. Baru diatur di loyang. Sudah, ayo. Awas ya. Setelah dibentuk semua, Danishnya ini kemudian diatur di loyang, selanjutnya di fermentasi terakhir atau di proofing selama 1 jam, selanjutnya dioles teman-teman ya. Setelah dioles, dapat 1 jam dioles, kemudian dimasukkan ke dalam oven. Suhunya 200 derajat, bawah 180. Dalam waktu 20 menit sudah matang. Nah, ini yang Danishnya ya. Oke. Yang loyang besar enggak ada? Ini masih di Oke, ini kita oven ya. Sama ovennya 200, yang bawah 180 kita masukkan. Ini sebentar dulu, Mas. Ya, selesai sudah proses pembuatan Danish dengan croissant. Jadi pada poinnya Danish dengan croissant itu pada pembuatannya adalah sama, hanya beda pada formula bahannya saja. Baik sahabat baking semua, proses
pengovenan sudah selesai. Hasilnya ini sama bagusnya dengan croissant ya, yang sudah di oven sebelumnya. Anda bisa memberikan isi ini baik flan maupun selai atau selai coklat, boleh-boleh saja. Ya, lapisannya dari Danish ini lebih jelas ya, karena memang pendinginannya atau pembekuannya itu lebih lama, sehingga hasilnya dan lapisannya nampak lebih kuat. Oke teman-teman, terima kasih Anda sudah bergabung dengan keluarga baking dan teman-teman kita dari Surabaya Hotel School. Kita akan bertemu lagi di tutorial berikutnya dengan materi-materi yang lain. Sampai jumpa. Di sini dari Dia Jadi itu Pak dia. nggak usah.